Kapan dan siapa misionaris atau pendakwa Hindu-Buddha yang lahir di India pada masa pra-Islam masuk ke Nusantara? Sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasarkan pada salah satu ajaran India. Bahwa benar Hindu atau Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu-Buddha. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha. Vana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Candi Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita, bukan dari India. 12 kata Svarga bukan nirvana atau nibbana, dan kata yang lainnya adalah Kusala Dharma Bhai Jaina dan Mahesh Cakya. Ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran Dharma original berawal dan berasal kini tersimpan sempurna di Bali. Di masa lalu dibawa leluhur kita, kaum Caka atau Saka atau Cakya atau Arya keluar Nusantara Indonesia. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur, dengan anggapan di dekat situs ada desa Bore. Faktanya tidak ada desa yang namanya Bore. Budur dalam bahasa Jawa diartikan purba. Arti budur atau bidur dalam bahasa Jawa itu bisul. Johannes Kasparis, filolog Belanda, menuliskan dalam disertainya 1954 memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 Masehi. Hal ini perkiraan, bukan hasil kesimpulan berdasarkan penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancang bangunan ini adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad ke-5 Masehi. Bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Relief dasar yang tidak diekspos terpublikasikan dengan penamaan Karma Wibangga. Hal ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarma Wibangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Borobudur terpublikasi berdasar Mahayana India. Benarkah demikian? Para peziarah Tiongkok dari Fahien 399 sampai 414 Masehi, sampai Ising 671 sampai 695 Masehi datang ke Nusantara terdahulu untuk belajar, bukan membawa Buddhisme dari negaranya yang disebarkan ke sini. Dan Palembang bukan pusat Buddhisme di masa lalu. Jangan salah kaprah apalagi ikut mempublikasikannya. Penggalian yang paling penting oleh para sarjana Buddhis Indonesia adalah konsep ketuhanan dalam Buddhisme yang diadopsi dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku Sanghyangka Mahayanikan. Ajaran leluhur bangsa Indonesia yaitu konsep Yang Widi Tunggal, dan atas dasar satu inilah negara memasukkan Buddha menjadi salah satu agama resmi negara. Ketika Bisu Ashin Cina Rakita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada 22 Mei 1953, mulai saat inilah terpublikasi Borobudur berdasar Mahayana. Seorang bikuni, juga akademisi Thailand, menyimpulkan hanya 50% yang berkesesuaian dengan biografi Siddhartha Gautama, dan selebihnya dia tidak paham. Di Nusantara pada abad 4 Masehi sampai dengan 7 Masehi tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Peziarah Tiongkoklah yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran Dharmatik original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya kemudian disebarkan ke Nusantara. Serta Palembang bukan pusat ajaran Buddhis.
peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara yang dibawa ke negerinya. Fahuan 337 sampai 422 Masehi. Catatan perjalanan diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Lang. Yang dilihat Fahuan, bangunan dengan patung di dalamnya di samping pohon besar adalah situs Mendut. Pada tahun 399 sampai 414 Masehi, Fahuan dalam perjalanan di Suwarnadwipa mencatat, mengikuti sungai Ponai adalah sungai Panai Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan memutar mengelilingi tope atau stupa. Juga ada 4 guru yang duduk di 4 sudut. Di tempat inilah menara telah didirikan. Di Suwarnadwipa Nusantara pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda, 6500 sebelum Masehi telah ada ajaran yang dianut, yaitu Dharma, ajaran asli Nusantara kaum Saka nenek moyang kita. Disinilah sumber awal ajaran Dharmatik original. Kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Pusat peradaban maju sebelum 78 Masehi yang membangun situs-situs di Nusantara juga di Nandala di Binar, India. Di kemudian hari bernama Sriwijaya dengan tokohnya Sailendra. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis muncul sekitar 500 sampai 200 sebelum Masehi di India dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8. Akhir abad ke-18, Hindu menjadi istilah padana bagi orang India yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya istilah Hindu itu sebagai anatonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahnya ajaran Isme ditambahkan sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh Sankritisasi abad ke-19 di bawah dominasi kolonialisme. Mulai saat itulah istilah Hinduisme dipakai secara luas. Singkatnya, di India sebelum abad ke-9 Masehi, lahir satu ajaran formal bernama diakui di India juga untuk membedakan bukan dua agama yang lahir abad ke-5 sebelum Masehi. Pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedik yang dibawa kaum Saka atau Cakya atau Caka atau Aryan. Artinya pemahaman ini dibawa oleh pendatang bangsa asli India bernama Dravida. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Jadi benar, Hindu-Buddha berasal dari India, dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasarkan Hindu-Buddha dari India. Ajaran yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu-Buddha.